Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua. Saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Meka yang akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita ada informasi untuk pemirsa, ada berita juga, dan mudah-mudahan ilmu yang begitu banyak bisa kita kita bagi sama pemirsa. Tentunya setiap episode kita selalu mempersiapkan berita-berita yang aktual dan yang masa kini pastinya. Benar banget. Dan untuk pembahasan yang pertama adalah tentang judulnya aja udah keren nih. Oke, apa itu? Menjemput Islam. Oh, aku tahu itu menjemput Islam. Gimana itu pemirsa, jadi adalah kisah-kisah para mu'alaf. Nah, tertarik banget kan mengetahui kenapa mereka memilih untuk menjadi mu'alaf? Langsung saja kita saksikan liputannya berikut ini. Menjemput Islam Part 1. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk pada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tersebut mengungkapkan bahwa hanya kepada orang yang dikehendakinya lah Allah memberikan hidayah atau petunjuk. Pemirsa, mungkin kita sering berpikir, sudah banyak sekali cara kita untuk menyadarkan seseorang yang kita cintai atau merubah keyakinan seseorang yang sangat kita sayangi. Akan tetapi, segala cara dan upaya kita ternyata tidak mampu untuk merubahnya menjadi seperti yang kita harapkan. Hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah. Maka bagaimanapun upaya kita untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Hidayah Allah yang sampai kepada hambanya bisa lewat berbagai macam jalan dan cara, terutama hidayah dalam pengetahuan Islam, serta keyakinan pada kebenaran Islam agar sampai ke hati dan pikiran hambanya. Dan pemirsa, berikut tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan beberapa kisah mengenai seseorang dengan hidayah dari Allah dapat menjemput Islam. Banyak ilmuwan dunia yang melakukan penelitian, kemudian mencari rujukan sampai ke kitab-kitab agama. Itu pula yang dilakukan oleh Dr. Fidelma O'Leary, ahli neurologi asal Amerika Serikat. Ia mendapat penghargaan Women of Spirit pada tahun 2012. Dr. Fidelma juga merupakan seorang profesor biologi di Universitas St. Edward di Austin, Texas, Amerika Serikat. Ia memperoleh hidayah ketika melakukan penelitian dan analisa terhadap saraf otak manusia. Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Sementara dalam setiap inci otak manusia membutuhkan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Dr. Fidelma mencoba mendalami lebih teliti dan serius mengenai hal tersebut. Dan penelitian tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun apa yang dilakukannya itu tidak sia-sia, karena akhirnya ia mendapatkan kejelasan kalau ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf ke dalam otak manusia secara sempurna, kecuali ketika manusia itu menempelkan kepalanya ke lantai alias sujud, sebagaimana yang dilakukan umat Islam dalam sholat. Posisi sujud juga dapat mengalirkan darah yang kaya akan oksigen secara maksimal dari jantung ke otak, dan aliran ini berpengaruh pada daya pikir manusia. Banyak hal yang diperolehnya yang menyambungkan antara penelitiannya dengan agama. Maka setelah mempelajari dan mendiskusikan ajaran Islam, ia pun merasakan bahwa Islamlah satu-satunya agama di dunia yang sangat logis dan teruji kebenarannya. Maka jiwanya pun terketuk untuk memeluk agama Islam. Cat Stevens, yang terkenal lewat lagu yang berjudul Father and Son atau Wild World ini, menjadi pembicaraan saat bertransformasi menjadi pemeluk agama Islam. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Keislamannya berawal saat Stevens terkena sakit parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Penyakit itu sebagai imbas dari tekanan batinnya yang merasa frustasi saat berada di puncak ketenarannya. Jika artis mancanegara lainnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ketika depresi, berbeda dengan Stevens yang justru tenggelam dalam dunia spiritual. Berbagai bacaan religius dibacanya, namun ia belum bisa menemukan ketenangan batin, hingga ia pun menemukan sebuah buku yang di dalamnya terdapat bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang kemudian ia baca.
Ternyata buku itu adalah Al-Quran. Seperti yang dilansir media massa, Stephens berkata bahwa saya mendapat hidayah langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Meski semula ia tidak mengetahui isinya, namun berkat usaha untuk selalu memahami terjemahan bahasa Inggrisnya, Cat Stevens akhirnya mengerti juga jika buku itu adalah wahyu Tuhan umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Stevens mengaku ia suka membacanya setiap hari di atas tempat tidurnya di rumah sakit. Ia selalu berusaha memahami isinya sampai kadang ia menangis karenanya. Dan ketika dokter menyatakan bahwa Stephen telah sembuh, lalu diperbolehkan pulang, di rumahnya Stephen tetap membaca terjemahan Al-Quran tersebut. Beberapa bulan kemudian, ia mendatangi seorang ulama untuk lebih memahami Islam. Di hadapan sang ulama pula, akhirnya Stephen mengucapkan kalimat syahadat dan mengganti namanya menjadi Yusuf Islam. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same old story. Kisah mu'alaf yang tak kalah mengejutkan publik dunia yaitu keislaman mantan petinju dunia Mike Tyson. Ya, Mike Tyson terlihat begitu bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Ia menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci pada tahun 2010 silam yang membuatnya semakin teguh pada keislamannya. Tyson menyandang gelar mu'alaf pada tahun 1990. Di samping sosoknya yang memang telah lama menjadi sorotan kamera wartawan sejak masuk ring tinju, kisahnya menjadi menarik karena Tyson mendalami Islam saat ia menjalani hukuman di penjara karena kasus kekerasan fisik terhadap sang mantan istri. Lelaki yang bernama lengkap Michael Gerard Tyson dan lahir di New York City, Amerika Serikat 30 Juni 1966 ini memang terkenal berperangai buruk sebelum dia mengenal Islam. Sifat emosionalnya juga dikenal sering tak terkendali, maka sifat buruknya itulah yang menyebabkan karir cemerlangnya di ring tinju terpaksa terhenti di bilik penjara. Namun disinilah hidayah itu didapatkannya. Ya, Tyson mendalami Islam di dalam penjara, di mana tiap tahanan mendapatkan kesempatan konsultasi agama dari tokoh-tokoh beragama. Lalu setelah keluar dari penjara pada tahun 1995, Tyson secara resmi mengumumkan keislamannya dan nama barunya adalah Malik Abdul Aziz. Maurice Busaili yang lahir pada tanggal 19 Juli 1920 merupakan ahli bedah terkenal di Prancis yang memimpin klinik bedah di Universitas Paris. Busaili mulai terjun ke bidang kedokteran pada tahun 1945 sebagai ahli gastroenterologi. Lalu tahun 1973 ia menjabat sebagai dokter keluarga Raja Faisal dari Arab Saudi. Ketika ia mendalami kajian biologi dan hubungannya dengan beberapa doktrin agama, sekitar tahun 1975 ia mendapat tawaran untuk meneliti, mempelajari dan menganalisis mumi Fir'aun. Maka ia pun mengerahkan seluruh ilmunya guna menguak misteri di balik penyebab kematian Fir'aun, sang raja Mesir kuno tersebut. Kesimpulan akhir yang diperoleh Busaili mengejutkan. Busaili menemukan sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh Fir'aun. Ini membuktikan kebenaran kisah di Al-Quran kalau Fir'aun mati tenggelam dalam lautan, di mana ketika tenggelam, jasad Fir'aun langsung dikeluarkan dari laut dan dibalsam agar awet hingga menjadi mumi. Awalnya, Busaili meragukan kebenaran Al-Quran, karena menurutnya pengungkapan rahasia mumi ini tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia di masa lampau yang kemudian dituliskan dalam sebuah kitab. Rahasia mumi hanya bisa dilakukan lewat peralatan canggih dan pengetahuan modern. Dan yang lebih membingungkan Busaili, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah menjelaskan kisah tenggelamnya Fir'aun secara lengkap yang kemudian mayat Fir'aun diselamatkan oleh Tuhan. Busaili berpikir, bagaimana bisa Al-Quran yang telah ada ribuan tahun sebelumnya dapat mengetahui penyebab Fir'aun mati dan cara diselamatkannya, sedangkan Fir'aun saja baru ditemukan tahun 1898 Masehi. Busaili bahkan duduk termenung memandangi jasad Fir'aun semalaman tanpa henti. Ia terus memikirkan Al-Quran yang telah menguraikan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun lalu. Akhirnya, ia memutuskan menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Salah seorang dari mereka kemudian membuka mushaf Al-Quran dan membacakan ayat Allah beserta artinya tentang Fir'aun ke hadapan Busaili. Ayat-ayat yang dibacakan ternyata menyentuh jiwa Busaili, bahkan hatinya bergetar. Menurutnya, ayat tersebut sangat masuk akal dan mendorong kemajuan sains, maka dia pun berdiri di hadapan para ilmuwan muslim tersebut sambil berkata, "Sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini.
Dan sejak memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran, serta mencari satu pertentangan ilmiah yang dibicarakan Al-Quran. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah ini, Berita Islami Masa Kini akan kembali dengan beberapa kisah fenomenal lainnya mengenai orang-orang yang menjemput Islam. Subhanallah pemirsa, Wisnu, pembahasan kali itu bagus banget dan tadi dengarnya tuh sampai merinding aku juga, sampai yang luar biasa banget ya. Makanya dibilang bahwa mencari ilmu, belajar itu juga termasuk ibadah ya. Karena setelah kita mencari ilmu, dapat banyak sekali info baru, dan bahkan ada beberapa mu'alaf tadi masuk ke Islam karena mereka mendalami ilmu yang luar biasa. Memang benar sekali, memang kalau dikatakan ilmu itu adalah sangat mulia, maka kita memang harus mencari ilmu. Bahkan ada hadis ya yang pernah aku baca gitu, bahwa kalau misal barang siapa yang berpergian itu untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ini artinya adalah betapa mulianya sebuah ilmu ya. Dan satu hal lagi, memang ketika mencari hidayah itu memang penting sekali ya, mencari ya. Dan memang kalau misal di yang aku pernah baca, bahwa memang kalau misal Allah sudah memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya dia petunjuk. Ya subhanallah, dan hidayah itu datangnya kapan, dimana kita juga nggak akan pernah tahu ya. Yang penting harus selalu siap menerimanya. Baik pemirsa, setelah ini kita punya kisah mu'alaf yang lebih menarik lagi. Ada kisah dari Muhammad Ali, dan ada seorang yang berhasil mengislamkan 3.000 tentara Amerika. Siapa itu? Siapa itu? Makanya jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Ya, ngomong-ngomong, kalau misal tadi kita dengar tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan hidayah, aku tuh lumayan kagum ya sama Cat Stevens tadi ya, seorang musisi. Bagaimana kalau misal kita lihat musisi di luar itu banyak sekali ketika mereka depresi, mereka malah ada yang bunuh diri. Tapi Cat Stevens malah menemukan ketenangan ketika mendapatkan hidayah dari sumbernya langsung, katanya seperti itu, yaitu Al-Quran. Makanya Allah kan menentukan siapa aja orang-orang yang akan mendapatkan hidayahnya. Seperti liputan yang akan kita saksikan ini, hidayah seorang Muhammad Ali dan bagaimana seorang mengislamkan 3.000 tentara Amerika. Langsung saja kita saksikan liputannya berikut ini. Pemirsa beriman, sebelumnya kita sudah membahas beberapa kisah fenomenal mengenai orang-orang yang menjemput Islam dan meyakini Islam sebagai suatu kebenaran. Dan berikut adalah beberapa kisah fenomenal serupa yang akan kami paparkan untuk Anda. Tidak hanya Mike Tyson, petinju yang meyakini Islam sebagai agama yang benar. I prove that Allah is God, Elijah Muhammad is a messenger, and I have faith in them, and regardless of the world and the pressure, I made it an easy night, because Allah has power over all things. About me, that I would give him a good whipping, and I'm so thankful that he did have the power to stand up like. Tinju ini terlahir dengan nama Cassius Marcellus Clay. Setelah masuk Islam, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Bagi penggemar tinju dunia, pasti tak asing lagi dengan namanya. Ya, Muhammad Ali adalah mantan juara dunia kelas berat. Di masanya, Ali terkenal sebagai seorang petinju yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Dan ia pun dijuluki sebagai The Greatest, karena ia mampu menaklukkan petinju-petinju terbesar di zamannya. Ia pernah menjadi sebuah mesin pemukul yang sangat hebat, hingga menimbulkan rasa takut pada lawannya. Dan hingga kini, namanya dianggap sebagai petinju terbaik yang pernah dimiliki publik Amerika Serikat dan orang kulit hitam. Kala itu, Ali berhasil merebut juara dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan paling pendek, karena hanya dalam beberapa menit Ali berhasil menjadi juara dunia. Dan di antara tepuk riuh para pendukung serta kilatan-kilatan alat kamera, Ali berdiri di depan jutaan penonton yang mengelilingi ring dan kamera TV. Saat itu pula Ali mengucapkan 2 kalimat syahadat di atas ring. I prove that Allah is God, Elijah Muhammad is a messenger, untuk memulai sebuah peperangan baru melawan kebatilan yang menghalanginya mengumumkan keislamannya.
Menurutnya, kepindahannya ke agama Islam adalah hal yang wajar dan selaras dengan fitrah-fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Kembalinya ia ke fitrah kebenaran juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berpikir. Ini dimulai tahun 1960 ketika seorang teman muslim menemaninya pergi ke masjid untuk mendengarkan pengajian tentang Islam. Ketika mendengarkan ceramah, Muhammad Ali merasakan panggilan kebenaran memancar dari dalam jiwanya yang menyeru untuk menggapainya yang ia yakini sebagai kebenaran hakikat Allah. Namun perjalanan keimanannya tak berlangsung sebentar dan mudah. Justru perjalanannya menjemput Islam sangat berat karena orang-orang di sekitar yang menghalanginya. Kebenaran dan kebatilan yang bercampur aduk ditambah lagi dengan pandangan orang-orang non-muslim yang menggambarkan keadaan orang-orang muslim sebagai orang yang lemah dan terbelakang. Dan dalam perjalanannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberinya petunjuk dan menerangi jalan pilihannya, sehingga Ali dapat membedakan antara realita umat Islam sekarang dengan hakikat Islam yang abadi. Ali meyakini bahwa Islam membawa kebahagiaan untuk semua orang, tidak membeda-bedakan warna kulit, etnis, dan ras, semuanya sama di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ali juga meyakini sedang berada di depan sebuah kebenaran yang tak mungkin berasal dari manusia. Ali membaca terjemahan Al-Quran dan ia pun bertambah yakin bahwa Islam adalah agama yang hak yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fikum. Bilal Phillips adalah mu'alaf yang sangat terkenal di seantero dunia karena ia mampu mengislamkan 3.000 tentara Amerika. Abu Amenah Bilal Phillips ini bernama asli Dennis Bradley Phillips. Ia adalah keturunan Jamaika dengan masa kecil yang dihabiskan di Kanada. Perjalanannya mengenal Islam sangat unik dan menarik. Sebelum menjadi Muslim, Phillips sangat mencintai musik dan memilih menjadi gitaris. Lewat musik pula, lelaki kelahiran Jamaika 6 Januari 1946 ini menjelajah ke berbagai negara termasuk Malaysia dan Indonesia pada tahun 1960-an. Dan di dua negara yang berpendudukan mayoritas Islam ini, Phillips jadi tertarik mengenal dan mempelajari Islam. Dan ketika kembali ke negaranya pada tahun 1972, ia rajin berdiskusi dengan para cendekiawan Muslim dan mempelajari buku-buku agama Islam. Tak berapa lama kemudian, ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menjadi Muslim, Phillips pun berhenti bermain musik. Dia memutuskan kembali bersekolah dengan mendaftarkan diri ke jurusan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Tamat dari Universitas Madinah, Phillips lalu mendaftar ke program master di Universitas Riyadh. Sambil berkuliah, dia juga bekerja sebagai pembawa acara Why Islam di Channel 2, stasiun televisi Arabia. Acara ini mengangkat wawancara kisah para mu'alaf dari berbagai latar belakang. Dari pekerjaan yang membawa acara tersebut, Phillips mengaku imannya semakin tebal. Dan setelah ia lulus kuliah S2-nya sekitar tahun 1990-an, Phillips bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di ibu kota Riyadh. Saat itu Perang Teluk Tengah melanda. Irak menginvasi ke Kuwait karena menolak menghapus hutang luar negeri. Posisi Kuwait kewalahan dan meminta bantuan ke Amerika Serikat. Negara besar itu pun mengirimkan pasukannya dan membuat pangkalan di Arab Saudi. Ketika tentara Amerika bermarkas di negeri petrodolar itulah, Phillips kebagian memberikan materi tentang Islam ke mereka. Dan hasilnya sungguh mengejutkan karena sekitar 3.000 serdadu Amerika masuk Islam. Selepas Perang Teluk, Phillips dikirim ke Amerika untuk mendampingi para tentara mu'alaf tersebut. Dia mendapat bantuan dari anggota tentara beragama Islam untuk kegiatan. Setelah proyek itu, Phillips pun hijrah ke Filipina dan mendirikan pusat informasi di Mindanao, serta universitas berbasis Islam di Cotabato City. Tahun 1994, Phillips mendapat undangan bergabung dengan lembaga amal dari Albert di Dubai, Uni Emirat Arab. Di sana ia membentuk pusat informasi Discover Islam di kota Karama. Kegiatannya ini mengundang ulama dari berbagai negara. Dan dalam 5 tahun, pusat informasi ini telah membuat 15.000 orang dari seluruh penjuru dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sungguh merupakan pencapaian yang fantastis dari seorang mu'alaf. Nah, pemirsa beriman, demikianlah beberapa kisah fenomenal orang-orang yang dapat menjemput Islam dengan berbagai jalan dan cara. Semoga dengan beberapa kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, nggak ada kata-kata lain yang bisa saya katakan selain speechless ngeliat
berita-beritanya dan kisah-kisah mereka yang sangat luar biasa banget. Ya, Masya Allah, begitu luar biasa sekali. Tadi seperti di ring tinju, Mike Tyson sama Muhammad Ali. Dua-duanya adalah petinju yang sangat terkenal. Bahkan Muhammad Ali ya sangat berani, bisa akhirnya bersyahadat dia. Bersyahadat di ring tinju. Di ring tinju, di depan di negara yang bukan mayoritas Muslim. Dan kadang-kadang terkesan rasis kan kalau di sana itu ya. Dan memang kalau di sana itu, kalau misal di kalau difikirkan lagi, selain Muhammad Ali tadi ada yang satu lagi yang sangat fenomenal adalah Bilal Phillips ya. Bilal Phillips ini adalah seorang mantan musisi yang akhirnya setelah mualaf, dia akhirnya sekolah lagi di Universitas Muslim Madinah kalau tidak salah betul ya, banget. Di Madinah, dan akhirnya bisa memualafkan, yang luar biasa adalah mualafkan sampai 3.000 lebih. Betul, 3.000. Masya Allah, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang beliau ada di Filipina ya. Di Filipina ya? Di Filipina tadi terakhir, luar biasa sekali. Yang jelas kisah-kisah para mu'alaf ini juga menginspirasi kita dan sebenarnya memotivasi saya juga, mungkin pemirsa juga di rumah, untuk apa yang bisa kita lakukan lebih lagi dan mempelajari ilmu-ilmu lebih dalam lagi. Benar banget. Mudah-mudahan semoga kisah ini jadi inspiratif sekali buat kita semua. Semoga bisa membuat kita semakin belajar bahwa kita harus terus belajar agar menjadi muslim yang lebih baik lagi. Ya, dan menyebarkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang misteri jodoh, masih jodoh lagi. Misteri jodoh, karena masih banyak sekali misteri yang belum kita ungkap. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik pemirsa, Wisnu tahu nggak sih kalau ternyata jodoh itu belum tentu cuma satu loh. Maksudnya? Kamu punya pikiran apa nih? Bahaya sekali. Maksudnya makanya kita berikut ini. Kasih, maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ku suka saat kau misteri jodoh. yang punya. Sebagai manusia, tak ada seorang pun dari kita yang mengetahui siapa jodoh kita. Ya, jodoh adalah misteri. Seringkali kita mengejar-ngejar jodoh, namun ia menjauh. Dan yang tak sengaja bertemu, justru malah mendekat. Yang seakan-akan sudah pasti menjadi ragu, namun yang awalnya diragukan justru menjadi pasti. Dan yang selalu diharapkan terkadang tak berujung ke pernikahan. Namun justru yang tak pernah dipikirkan malah bersanding di pelaminan. Nah pemirsa, lalu sebenarnya bagaimana Islam menjelaskan mengenai konsep jodoh? Lalu apakah jika seseorang menikah lalu bercerai, itu berarti pasangannya saat menikah bukanlah jodohnya? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Konsep jodoh menurut Islam merupakan bagian dari konsep takdir. Artinya, hal tersebut sudah menjadi ketentuan Allah sejak zaman azali untuk manusia. Dalam kitab Lauhul Mahfudz-Nya, sesungguhnya Allah telah menciptakan jodoh sesuai dengan kualitas diri serta keimanan yang pas bagi hamba-hambanya dan untuk dipertemukan di waktu yang tepat. Jadi, tidak ada istilah terlalu cepat atau terlalu lambat untuk ikrarnya sebuah jodoh, karena segala hal sangatlah mungkin bagi Allah. Lalu, jodoh yang bagaimana yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja yang diikat oleh akad atau melalui ikatan pernikahan yang sah, seperti dalam firman Allah yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram bersamanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Dari ayat tersebut kita bisa lihat bahwa tujuan pernikahan adalah memberikan rasa tentram dan damai, di mana sang istri dapat membuat rasa tenang suaminya dengan kelembutan yang dimiliki. Begitu juga sang suami dapat menciptakan rasa tenang untuk istrinya sebagai pemimpin keluarga dan imam yang bertanggung jawab. Pemirsa beriman, kita sering pula mendengar pertanyaan, sebenarnya ada berapakah jodoh kita? Apakah hanya satu atau bisa lebih dari satu? Ya, jika kita mendengar kata jodoh, konotasinya adalah pasangan seumur hidup hingga kematian yang memisahkan, dan jumlahnya hanya satu saja. Namun, bila jodoh itu takdir Allah dan hanya terjadi satu kali, lalu mengapa terjadi perceraian?
apakah berarti pasangan kita sebelumnya bukanlah jodoh kita? Perceraian pun tak lepas dari takdir, namun itu diserahkan kepada para hamba Allah. Walaupun Islam tidak menganjurkan bercerai, terkadang perceraian justru menjadi kebaikan ketika pasangan hidupnya mempunyai akhlak yang buruk dan tidak mau tunduk kepada syariat Allah. Jodoh atau pasangan hidup juga mungkin saja tidak harus seumur hidup, dan jumlahnya bisa saja bukan hanya satu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Jadi, jika ada seorang laki-laki menikahi wanita dan dikatakan bahwa mereka menjadi jodoh atau pasangan, namun saat pasangan suami istri ini bercerai, maka dapat dikatakan bahwa perjodohan mereka sudah berakhir. Dan bila laki-laki itu menikah lagi dengan wanita lainnya, maka pasangan baru itu adalah jodoh baginya, dan begitulah seterusnya. Semua kejadian itu sudah ada dalam Lauhul Mahfuz, tempat di mana dituliskan semua kejadian yang akan terjadi. Dan kita sebagai manusia tidak pernah tahu seperti apakah bentuk serta ketentuannya. Juga tak pernah tahu apakah Allah akan benar-benar menjalankannya ataukah akan merubah ketentuannya, karena semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu buat apa berusaha? Pemirsa, cara berpikir demikian adalah cara berpikir yang keliru. Sebab Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar, berusaha, serta berdoa, termasuk pula dalam memilih dan mencari jodoh yang terbaik bagi kita. Maka salah besar jika kita hanya berdiam diri menunggu jodoh kita datang dari langit, seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Pemirsa, Allah yang Maha Kuasa memiliki berbagai takdir kepada manusia yang kadangkala itu sulit dimengerti dan diterima oleh manusia. Namun kita harus yakin bahwa takdir yang ditentukan Allah kepada kita pastilah untuk kebaikan kita. Seperti halnya jodoh, jodoh memang sudah ditakdirkan, namun semuanya diserahkan kepada usaha kita. Karena sesungguhnya kewajiban seorang hamba adalah berusaha, lalu Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Kita sebagai seorang hamba juga tidak pernah mengetahui apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi dalam hidup ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah menjadi pribadi yang terbaik dalam pandangan Allah, agar kelak Allah memberikan jodoh yang terbaik pula bagi kita. Jadi bagi yang belum menemukan jodohnya, janganlah berputus asa, karena Allah tidak pernah terlambat, Allah juga tidak pernah tergesa-gesa. Allah selalu tepat waktu, karena segala sesuatu akan datang di waktu dan saat yang terbaik untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah baik, jadi mungkin suka ada yang bertanya-tanya, kalau jodoh cuma satu, terus menikah, gagal, bercerai, berarti salah dong kemarin nikah nggak sama jodoh. Ternyata segala sesuatu itu memang sudah ditentukan sama Allah, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Benar sekali, itu adalah takdirnya. Jadi seperti memang tadi dibahas di berita Islami masa kini, bahwa memang kalau jodoh itu Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menikah dengan ini, ya itu berarti jodohnya. Dan ketika bercerai, ya berarti itu memang jodohnya juga gitu. Dan selain itu memang jodoh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pernikahan yang sah. Dan seperti di surah Ar-Rum ya tadi sudah dijelaskan di berita Islami masa kini juga, begitu indah sekali. Dan ketika seseorang ingin mencari jodoh yang sesuai dengan kemauannya, misalkan aku ingin mencari istri yang soleha, ya berarti dia harus memantaskan dirinya untuk menjadi suami yang soleh juga. Insya Allah mudah-mudahan didapatkan, dan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar banget, makanya pernah ada ayat juga yang bilang kan, laki-laki baik-baik akan mendapatkan perempuan baik-baik, begitu juga sebaliknya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan yang baik, yang beriman, kita pantaskan diri juga.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik pemirsa, alhamdulillah nggak kerasa banget waktunya, dan terus terang ya kisah hari ini tuh benar-benar ya, karena cerita para mu'alaf itu benar-benar luar biasa sekali sih. Benar sekali, luar biasa sekali. Terus memang tadi dari beberapa pembahasan memang yang paling benar-benar sekali adalah cerita para mu'alaf tadi ya. Selain itu juga tentang jodoh juga luar biasa sekali. Bagaimana jodoh ini sudah banyak sekali yang menunggu bagaimana sih sebenarnya rahasia jodoh. Ternyata adalah semua itu adalah dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa satu aja ya Pak ya. Insyaallah ya dong ya, jangan lagi dong. Mudah-mudahan. Tapi dari itu juga memang yang perlu diperhatikan adalah ketika kita berjodoh, itulah yang harus diperhatikan bagaimana kita mencari yang sebaik-baiknya jodoh kita yang terbaik ya. Benar, oke. Insyaallah. Ikan terus Berita Islami Masa Kini setiap Senin sampai Jumat hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.